Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Sains Bumi dan Antariksa. Dalam video ini kami akan membahas mengenai patahan dan batuan yang ada di wilayah Pulau Sumatera. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Freddy Pratama. Kemudian ada Evolza Rahmaputra, Kurnia Febrianti, Optari Daningsih, dan Fauziah Utami Tanjung. Seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa Pulau Sumatera Indonesia terletak di area seismik yang sangat tinggi, lebih tinggi dibanding dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya sesar strike slip yang sangat besar di bawah Pulau Sumatera, atau biasa dikenal juga dengan The Greatest Sumatra Fault atau sesar besar Sumatera yang bergerak di sepanjang Pulau Sumatera. Patahan ini biasa disebut dengan patahan semangko. Patahan semangko ini terbentuk dan membentang dari wilayah selatan hingga ke wilayah utara Pulau Sumatera. Nah, patahan ini pula yang membentuk adanya rangkaian pegunungan barisan, daerah dataran tinggi rendah yang membentang dari selatan hingga ke utara Pulau Sumatera. Nah, dari segi usia, patahan ini relatif berusia lebih muda jika dibanding dengan patahan yang umumnya berada di wilayah Nusantara. Teman-teman akan dapat melihat patahan ini secara mudah ketika teman-teman berada di wilayah Ngaresiano dan Lembah Anai yang berada di wilayah Kota Padang Panjang. Karena tabrakan antar dua lempeng tadi terjadi secara menyerok, maka hasilnya terbentuk dua komponen gaya. Komponen pertama bersifat tegak lurus yang menyeret lempeng samudra ke dalam lempeng Sumatera. Antar kedua lempeng ini mempunyai kedalaman antara 40 km sampai 50 km yang umumnya bersifat regas dan erat di beberapa titik. Pada suatu saat, ketika tekanan-tekanan tak mampu lagi terhimpun oleh kedua lempeng ataupun masing-masing lempeng, terjadi pergolakan ke atas sehingga dari sanalah gempa bumi berasal ataupun gempa bumi terjadi di titik-titik yang mana lempeng tadi menyatu. Sebelum melihat bagaimana topografi yang ada di wilayah patahan di sekitar Sumatera, sebelum itu agar lebih menarik, kita akan membahas bagaimana jenis-jenis batuan yang ada di wilayah Sumatera itu sendiri. Untuk itu, mari sama-sama kita simak berbagai penjelasan mengenai patahan dan batuan yang ada di beberapa wilayah Sumatera yang ada di dalam video ini. Semoga dapat menambah wawasan dari rekan-rekan sekalian. Selamat menyaksikan. Sobat Fisika, nah hari ini saya sudah berada di Taman Ma'aram, Kota Bukit Tinggi. Nah dari taman ini, saya akan menunjukkan kepada kamu semuanya salah satu bentuk patahan yang ada di Sumatera Barat, yaitu tepatnya di Kota Bukit Tinggi, yang bernama Ngarai Sianok. Nah kita akan melihat Ngarai Sianok lebih lanjut. Untuk itu ikutin terus videonya.
fisika. Nah, ngarai cyano ini adalah bentuk patahan semangko, yang mana patahan itu terjadi ketika suatu batuan mengalami retakan terlebih dahulu. Yang kejadian ini berkaitan dengan tekanan dan kekuatan batuan yang mendapatkan gaya sehingga timbul adanya retakan. Pemandangan Ngarai Sianok yang asri membuat Ngarai Sianok menjadi salah satu objek wisata yang wajib kamu kunjungi ketika ke Sumatera Barat. Halo teman-teman fisika, hari ini Ningsih sudah berada di Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota. Lembah Harau merupakan pemanfaatan dari hasil patahan yang dikelola oleh pemerintahan Kabupaten 50 Kota menjadi destinasi wisata. Dan di Lembah Harau terdapat banyak tempat yang menarik dan wajib untuk dikunjungi. Apa sajakah itu? Tonton terus videonya ya! Teman-teman, di Harau ada beberapa tempat yang wajib untuk dikunjungi. Salah satunya tadi ada taman bermain anak, kemudian ada pemandian disertai dengan air terjun, dan juga ada kampung Eropa. Dan untuk air terjun sendiri itu ada beberapa tempat, salah satunya yang ada di belakang saya, kemudian yang ada di Sarasabunta yang terdapat sekitar 4 air terjun. Baik teman-teman fisika, sekarang saya sudah berada di Sarasabunta. Jadi di sini ada beberapa air terjun yang dimanfaatkan sebagai tempat pemandian. Dan juga di sini menjadi pusat perbelanjaan souvenir dan juga oleh-oleh. Di Lembah Harau juga terdapat beberapa pusat perbelanjaan tanaman hias. Jadi buat teman-teman fisika yang datang ke Sumatera Barat, jangan lupa mampir di Lembah Harau, Kabupaten 50 Kota. Bye-bye! Bella, terima kasih kepada teman saya yang setelah menjelaskan materi mengenai patahan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Evolza Ramaputra, yaitu materi mengenai batuan. Batuan merupakan kumpulan beberapa mineral sejenis ataupun tidak sejenis yang terikat secara padat ataupun gembur. Batuan sendiri merupakan salah satu material utama penyusun bumi. Menurut proses pembentukannya, batu dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku yang merupakan hasil dari pembekuan magma, batuan sedimen yang merupakan hasil dari sedimentasi dan pengendapan, batuan metamorf yang merupakan hasil dari metamorfisme oleh tekanan dan temperatur. Proses pembentukan batuan terjadi dalam siklus yang disebut siklus batuan. Diawali oleh magma yang mencoba menerobos ke permukaan. Semakin dekat dengan permukaan, suhu atau temperatur magma akan semakin menurun, sehingga terjadilah suatu proses kristalisasi atau pembekuan magma, dan terbentuklah batuan yang disebut dengan batuan beku. Batuan beku kemudian terangkat ke permukaan, bersentuhan dengan atmosfer, dan karena faktor-faktor fisika dan kimia, batuan beku mengalami pelapukan dan tererosi. Kemudian erosi itu sendiri dapat berupa angin ataupun air. Hal terakhir dari erosi tersebut kemudian akan terakumulasi ke dalam sebuah cekungan dan mengalami sedimentasi berupa kompaksi dan sementasi, dan kemudian menghasilkan batuan baru yang disebut dengan batuan sedimen.
Akibat akumulasi material sedimen secara terus-menerus dan akibat aktivitas-aktivitas tektonik, batuan sedimen mengalami penambahan tekanan dan temperatur, sehingga terbentuklah batuan baru lagi yang dinamakan dengan batuan metamorf. Dan juga perlu diketahui, dengan adanya penambahan tekanan dan temperatur secara terus-menerus, batuan metamorf akan melebur kembali menjadi magma. Baiklah, itu tadi secara umum proses pembentukan batuan, dan selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh teman saya berupa contohnya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Utami Tanjung. Di sini saya berada di salah satu bukit yang berada di padang sawah di Gunagari, Kabupaten Pasaman. Batu dan tanah yang ada di tebing ini digunakan masyarakat untuk sebagai bahan pembangunan dan juga